lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Hari ini kita merayakan Santo Gregorius ke-10, seorang paus dan martir. Gregorius ke-10, nama kepausan dari Teobaldo Visconti. Lahir di Piacenza, Italia pada tahun 1210. Ia terpilih sebagai paus menggantikan Paus Clemens keempat. Tatkala ia sedang berada di Tanah Suci dalam suatu perjalanan misi yang penting. Sebelum menjadi paus, Teobaldo Visconti menjabat sebagai pembantu Kardinal Jacopo Pecoraria dari Palestina dan pernah menjadi utusan Paus Gregorius ke-9 dalam suatu misi ke Prancis dan Inggris. Sepeninggal Kardinal Pecoraria, Teobaldo Visconti belajar di Paris. Kemudian pada tahun 1265, atas rekomendasi Paus Clemens keempat, ia menemui Kardinal Ottoboni Fieschi, yang kemudian menjadi Paus Adrianus kelima pada tahun 1276 dalam suatu misi ke Inggris. Minatnya yang besar untuk berziarah ke Tanah Suci mendorong dia pergi ke Acre, Palestina. Di sini, di bawah bimbingan Pangeran Edward dari Inggris, Teobaldo Visconti menjadi salah seorang anggota kelompok pejuang pembebasan Tanah Suci dari penguasaan kaum muslimin. Setelah kematian Paus Clemens keempat pada tahun 1268, tahta suci di Roma mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Hal ini disebabkan oleh perpecahan di dalam tubuh kolegium para kardinal dalam 2 blok, yakni blok Prancis dan blok Italia, sehingga mereka tidak mampu menyodorkan satu orang calon yang memenangkan mayoritas suara. Akhirnya 6 orang kardinal yang dipilih dari 15 orang kardinal bertemu di Viterbo, sebuah dusun di Roma Utara, untuk melakukan pemilihan paus yang baru. Pilihan mereka jatuh pada Teobaldo Visconti yang sedang berada di Tanah Suci pada September 1271. Setelah menerima berita pengangkatannya sebagai paus, Visconti meninggalkan Palestina menuju Viterbo pada bulan Februari 1272. Lalu pada 19 Maret 1272, ia dinobatkan menjadi paus dengan nama Gregorius ke-10. Selama masa kepemimpinannya, Gregorius memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan kembali Kekaisaran Romawi Suci, pembaruan gereja, persatuan kembali gereja-gereja Yunani dan Roma, serta pembebasan Yerusalem dari penguasaan orang-orang muslimin. Bagi dia, gereja dan negara harus menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi tetap harus bekerja sama. Ia menilai ketiadaan pemerintahan yang kuat di Jerman sejak kematian Kaisar Konrad keempat pada tahun 1254 sebagai sesuatu yang membahayakan kekaisaran dan gereja. Karena itu, sepeninggal Kaisar Richard Cornwall pada tahun 1272, Gregorius mendesak pangeran-pangeran Jerman untuk segera memilih seorang kaisar baru. Gregorius sendiri mengancam akan menunjuk dan mengangkat dirinya sebagai kaisar kalau para pangeran itu gagal memilih kaisar baru yang disegani seluruh rakyat. Akhirnya, pada tahun 1273, mereka memilih Rudolf, seorang pangeran dari dinasti Habsburg. Paus Gregorius senang karena pilihan itu tepat mengenai Rudolf, seorang pangeran yang diterima oleh seluruh rakyat Jerman. Pada Konsili Akbar di Lyons, Prancis,
yang diadakan oleh Gregorius ke-10 pada tahun 1274 merupakan suatu prestasi besar dalam kepemimpinannya. Lebih dari 1.500 prelatus gereja, duta-duta besar dari kerajaan Prancis dan Inggris, dari Bizantium dan dari Kan Tartar berkumpul dalam konsili itu. Untuk keberhasilan cita-citanya membebaskan tanah suci Yerusalem dari penguasaan kaum muslimin, Gregorius mengumpulkan dana dari Prancis dan Inggris. 1/10 dari hasil pengumpulan derma itu dikhususkan untuk membangun gereja-gereja, sedangkan sisanya untuk membiayai usaha pembebasan kota suci Yerusalem.